Ya, hari ini Rakernas ketiga PDIP digelar di Sekolah Partai PDIP di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut situasi dari Rakernas ketiga PDIP, kita terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, ada Ausirion Dholu. Rio, selamat siang. Rio, Rakernas ini digelar kemudian secara terbuka atau tertutup, informasi yang Anda dapatkan. Tadi juga kita dengar konferensi pers sebelumnya dari Presiden Jokowi, kemudian ada Megawati Soekarno Putri, termasuk juga ada Ganjar Pranowo. Apa yang akan dibahas, agenda besar apa yang akan dibahas dalam Rakernas kali ini? Iya, selamat siang Puspa. Benar sekali bahwa hari ini, tepat pada tanggal 6 Juni 2023 atau tepat dengan hari lahir dari Bung Karno, ini kemudian PDIP secara resmi menggelar atau membuka Rakernas PDIP ketiga dengan tema fakir miskin dan juga anak terlantar dipelihara oleh negara. Bagaimana tadi pagi sekitar pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Presiden Jokowi hadir langsung ke sekolah PDIP di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan kemudian disambut oleh sejumlah petinggi PDIP. Namun tadi dalam acara pembukaan memang sempat dibuka sedikit saja, lalu kemudian diikuti dengan agenda pidato politik dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan juga Jokowi yang berlangsung secara tertutup. Namun setelah itu memang ada konferensi pers yang dilangsungkan oleh sejumlah petinggi PDIP yang pada intinya menyatakan bahwa PDIP akan menyusun strategi pemenangan pemilu 2024 dalam Rakernas ketiga yang akan dilangsungkan sejak tanggal 6 hingga 8 Juni 2023. Nah, terkait dengan pidato yang tertutup tadi dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DPP PDIP bidang kemaritiman Rohmin Dahuri untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan apa sebenarnya isi yang disampaikan oleh Megawati dan juga Presiden Joko Widodo dalam kesempatan berpidato tadi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Oke, Pak Rohmin, ini kita ingin tahu sedikit dari orang dalam begitu, Pak. Apa saja yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum dan tentunya juga direspon oleh Pak Presiden tadi di dalam pidato yang memang tertutup. Bolehkah dibuka sedikit, Pak? Iya, kedua tokoh bangsa, satunya Ibu Mega, Ketua Umum Partai, dan juga Presiden kelima Indonesia, Pak Jokowi, selaku Presiden dan juga kader Partai PD Perjuangan, intinya pidato beliau berdua itu bagaimana menguraikan dan memberikan direction untuk seluruh peserta Rakernas itu bahwa berpolitik itu tidak hanya merebut kekuasaan, jadi presiden, jadi menteri, kepala daerah, tetapi kekuasaan itu harus digunakan untuk membuat Indonesia dalam bahasa Pak Jokowi emas, ya. Dalam bahasa Ibu Mega Indonesia Raya, dalam bahasa konstitusinya Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berdaulat. Ya. Maka temanya pun sangat Ibu Ketua Umum pilih secara tepat, itu bagaimana penjabaran dari pasal 134 ayat Undang-Undang Dasar 45, yaitu bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu menjadi tanggung jawab negara supaya apa? Supaya dientaskan, supaya jangan dalih kemiskinan. Begitu tadi isi besarnya dari kedua tokoh bangsa itu adalah menerjemahkan tema Rakernas kali ini, dan itu berupa instruksi. Oke. Apalagi kemudian Pak Presiden juga sempat menyebutkan bahwa target untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim di 2024 itu ada di angka 0%. Tapi kalau dilihat apakah realistis dengan angka itu, Pak? Saya yakin realistis, kami juga udah punya kalkulasi, karena yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim kan kalau menurut versi Bank Dunia ya, kalau orang tuh pengeluarannya lebih kecil dari 1,25 dolar per day ya, dan kami aku yakin bisa gitu ya. Tetapi kalau yang miskin yaitu sekitar 3,2 ya, itu target pemerintah, target Pak Jokowi dan kami dukung dari PD Perjuangan, itu kan pada tahun 2024 kita mau turun sampai 7% ya. Makanya sekali lagi Mas, kita kalkulasi dengan benar berapa itu target penurunan kemiskinan ekstrim maupun kemiskinan yang normal tadi. Nah, Pak Rohmin, itu terkait dengan tema Rakernas ini. Tapi kemudian masyarakat di luar, kemudian ada spekulasi terkait dengan pernyataan Pak Jokowi yang akan cawe-cawe begitu. Nah, hari ini dalam kepentingan untuk konsolidasi internal partai, apakah tadi di dalam pidato Ibu Mega ataupun Pak Jokowi ini terkait juga dengan pernyataan Pak Jokowi yang kemarin sempat menyatakan bahwa akan turut cawe-cawe dalam Pilpres 2024? Jujur, soal cawe-cawe tadi itu sebagai ilustrasi atau tambahan ya dari pidato Ibu Mega ya, dan itu sangat ilustrasi yang menurut saya itu imbuhan saja ya, dan baik Pak Jokowi maupun Ibu Mega memastikan bahwa yang
dimaksud dengan cawi-cawi adalah bukan berat sebelah ya, tetapi memastikan bahwa pemilu 2024 itu akan berlangsung secara jurdil ya, damai dan penuh dengan keriangan begitu. Tadi yang diungkapkan oleh kedua tokoh bangsa itu tadi. Oke, artinya memang ini menjawab juga spekulasi di luar bahwa meskipun PDIP sudah mengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai baca pres PDIP dan ini kemudian Pak Jokowi dengan pernyataannya atau dengan manuver-manuver kecilnya itu bisa memastikan bahwa Pak Jokowi juga turut dalam satu barisan untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo. Oh iya, tadi udah clear itu ya, dan sekali lagi yang dimaksud dengan cawi-cawi itu untuk memastikan ya bahwa pemilu tadi berjalan damai, jurdil dan penuh keriangan ya. Karena beliau juga sangat concern ya dengan stability dan continuity dari pembangunan ini ya. Nggak mungkin kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 tanpa kontinuitas gitu ya, dan tanpa produktivitas dan tanpa pertumbuhan. Maka sekali lagi yang dimaksud dengan cawi-cawi adalah untuk memastikan bahwa kita sebagai negara bangsa tidak disarray gitu ya, tidak terjadi kekacauan dan seterusnya gitu. Apalagi untuk menghadapi bonus demografi 2045 begitu Pak ya. Bagaimana Pak Jokowi artinya tidak akan melakukan intervensi politik begitu. Ini untuk menjaga bagaimana kita menghadapi bonus demografi itu yang menjadi kepentingan Pak Jokowi. Iya, karena beliau memastikan tadi berkali-kali diucapkan bahwa yang dimaksud dengan cawi-cawi adalah untuk memastikan keadilan dan kebenaran ya. Dan beliau tadi juga mengungkapkan bahwa kalau kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi yang peaknya akan kita rengkuh pada tahun 2030, kita sangat boleh jadi akan fail ya, seperti negara-negara di Latin Amerika dan Asia lainnya untuk keluar dari middle income trap itu. Maka sekali lagi kalau cawi-cawi yang dimaksudkan, beliau hanya ingin memastikan soal stability, continuity dan kedamaian, tidak ada kegaduhan. Apa yang dibutuhkan untuk pemimpin ke depan, begitu itu yang dimaksud cawe-cawe Pak ya. Oke, Pak Rohmin terakhir ini terkait dengan wejangan dari Pak Presiden Jokowi. Apakah ada yang diberikan kepada Pak Ganjar tadi di dalam agenda tertutup tadi selama pembukaan tadi Pak? Wow, jangan dari kedua tokoh baik Bu Mega Pak Jokowi sangat positif ya, not only for Pak Ganjar dan dengan PDI Perjuangan, tapi untuk bangsa ya. Kalau Ibu Mega menekankan kerja keras, kerja cerdas dan terjun menyapa rakyat, menjaring aspirasi rakyat dan membantu dalam arti positif gitu. Jadi beliau tidak menginginkan ya dari PDI Perjuangan jadi anggota DPR itu ya dalam zona nyaman, artinya uncang-uncang angge gitu kata orang Cirebon ya, jadi gitu, itu nggak mau itu. Dan Pak Jokowi saran ke Pak Ganjar sangat indah ya, yaitu berbicara inklusivitas gitu ya, bahwa kata beliau Pak Ganjar ya jadi Bapak nih calon presiden kan, jadi harus benar-benar presiden rakyat gitu. Wah, keren banget itu ya. Jadi harus merangkul ya semua komponen bangsa di 38 provinsi. Walaupun kata Pak Jokowi konsekuensinya tahu kan bahwa secara fisik pasti akan tiring. Tetapi saya lalu ingat pidato Margaret Thatcher ya, salah satu Perdana Menteri Inggris yang berhasil kan. Kata beliau physical tiredness can be overcome by spirit ya, dengan spiritual yang membara. Saya aku yakin mendampingi Mas Ganjar di banyak tempat, beliau punya spiritual yang kokoh, maka energi spiritual, energi ilahiyah itu insya Allah akan bisa mengatasi atau menanggulangi kelelahan fisik yang boleh jadi beliau tidur hanya kalau di mobil itu. Nah, satu poin penting yang tadi disampaikan oleh Pak Jokowi dalam konferensi pers adalah bagaimana titipan dia bahwa pemimpin ke depan itu yang penting harus berani. Bagaimana ia sempat menyebutkan di dalam berbagai acara begitu, tapi memang bagaimana Pak Jokowi tadi menyebutkan atau memberi wejangan kepada Pak Ganjar soal pemimpin ke depan itu harus berani. Bagaimana Pak tadi? Iya, karena decision kan itu menjadi tool utamanya dari membangun sebuah masyarakat, apalagi bangsa gitu ya. Dan decision itu acap kali gitu sangat tidak mulus, sangat tidak dilematis dari satu aspek positif, aspek yang lain kurang. Gitu. Masyarakat ini pro, masyarakat yang sana tidak pro gitu. Itulah diperlukannya brevity ya, atau brief keberanian dari seorang leader ya. Tentunya calculated brave ya, keberanian yang terukur, science based ya, makanya presiden kan punya segala macam resources, punya orang-orang pinter, orang-orang bijak, orang-orang yang punya quantitative planning begitu, tinggal
pesan Pak Jokowi saya kira sangat positif, artinya seluruh requirement atau persyaratan untuk seorang kepala negara itu mengambil keputusan yang baik dan tepat untuk negara bangsa itu sangat ada semua gitu. Tinggal terpulang pada keberanian, itu yang dipesan dari Pak Jokowi juga. Menurut saya itu sangat indah, sangat bagus ya. Karena kebajikan ya tanpa strength, tanpa kekuatan dan tanpa decisiveness ya akan lamban gitu. Artinya memang apa yang disampaikan Pak Jokowi terkait dengan modal seorang pemimpin selanjutnya itu harus berani, itu ada di Mas Ganjar, bukan di baca pres yang lain. Iya itu. Dan tadi menarik yang diakui sendiri oleh Presiden Jokowi ya bahwa Mas Ganjar beliau ngomong ya bahwa wow public communication much better than I do kata Pak Jokowi kan. Jadi karena beliau katanya udah ratusan kali lah bersama Pak Ganjar, beliau cermati bagus. Politik itu yang memang ditonjolkan oleh Pak Ganjar. Dan Pak Ganjar pun latar belakang pendidikannya bagus sekali ya dari UGM, artinya persyaratan capability-nya udah di situ. Baik. Terima kasih banyak informasinya Pak Rohmin Dahuri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bangsa dan negara tercinta Indonesia ini. Selamat melanjutkan acara Pak. Terima kasih banyak. Boleh Pak, silakan. Berikut informasi dari Ketua DPP Bidang Kemaritiman Rohmin Dahuri yang menyatakan dengan tegas bahwa Presiden Jokowi ataupun dalam pembahasan dalam pidato tertutup tadi ada membahas terkait dengan cawe-cawe dan juga Presiden Jokowi sempat memberi wejangan terkait dengan modal kepemimpinan yang berani yang elit PDIP yakini itu ada di dalam baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Puspa. Baik, terima kasih atas laporan Anda Ausirion Dholu, koresponden CNN Indonesia melaporkan dari Jakarta.